Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana kita menyusun landasan teori penelitian terdahulu dan kerangka pikir dalam penelitian ilmu administrasi pendidikan. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita tahu, dalam penyusunan proposal kita harus menyusun bab 2 yang berisi mengenai kajian teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pikir. Dalam pertemuan ini diharapkan teman-teman bisa menjelaskan fungsi dan posisi landasan teori, menganalisis penelitian terdahulu secara kritis, dan menyusun kerangka pikir penelitian yang logis dan ilmiah. Baik, kita mesti memetakan terlebih dahulu apa posisi bab 2 dalam proposal penelitian. Kalau kita lihat gambar di sebelah kanan, bahwasanya masalah penelitian itu dielaborasi melalui kajian teori, ya, lalu penelitian terdahulu dan kerangka pikir. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman teoritis peneliti terhadap topik yang dikaji mesti tercermin dalam kajian teorinya. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan teori dan hasil penelitian terdahulu dengan masalah yang diteliti oleh peneliti saat ini. Lalu yang ketiga, membangun kerangka pikir yang menjadi dasar pemilihan variabel atau fokus penelitian dan metode penelitian yang ditetapkan. Singkatnya, bab 2 ini merupakan jembatan konseptual yang memastikan penelitian memiliki arah ilmiah yang jelas dan logis. Nah, ini posisi bab 2 mesti diingat-ingat ya, dalam proposal penelitian itu menjadi penjabaran awal secara teoritik penelitian terdahulu dan kerangka pikir terhadap masalah penelitian yang sudah ditetapkan. Apa sebenarnya yang disebut dengan landasan teori? Landasan itu seperti dasar ya, adalah kumpulan konsep, prinsip, dan model yang menjelaskan variabel atau fenomena penelitian. Jadi ini yang memunculkan kumpulan konsep mengenai objek atau variabel yang diteliti. Nah, teman-teman sekalian, untuk apa landasan teori ini mesti dibuat? Ada 4 fungsi. Yang pertama, menjelaskan hubungan antar variabel. Jadi ketika peneliti meneliti variabel-variabel tertentu, maka kajian teori ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Yang kedua, menjadi dasar hipotesis atau fokus penelitian. Karena dengan kajian teori ini, peneliti bisa menjawab ya secara sementara terhadap masalah yang diteliti atau menjawab sementara terhadap fokus yang diteliti. Yang ketiga, menentukan arah analisis dan instrumen yang akan digunakan. Yang keempat, menunjukkan posisi penelitian dalam ilmu administrasi pendidikan, ya, di mana posisinya, sehingga nanti dari sini juga akan ketahuan gap penelitian yang ada selama ini berdasarkan kajian yang sudah dilakukan. Nah, kita menyusun untuk landasan teori ini, pertama, peneliti mesti mengidentifikasi variabel atau fokus penelitian terlebih dahulu. Yang kedua, temukan teori utama dan teori pendukung. Yang ketiga, uraikan konsep dan dimensi. Dan yang keempat, hubungkan antar teori menjadi satu logika. Maka ini merupakan langkah terpadu, tidak terpisah-pisah ya. Jadi dalam menyusun landasan teori, mesti variabel atau fokus yang ditelitinya sudah jelas. Baru kita mengelaborasi dari variabel atau fokus tersebut, teori utamanya apa. Teori utama dalam arti teori yang langsung berada dalam variabel tersebut. Adapun teori pendukung itu bisa turunannya dari teori utama. Lalu uraikan konsep dan dimensi. Nah, konsep itu artinya mengenai substansi yang ada di dalam variabel. Lalu dimensi, komponen atau aspek yang melekat dengan variabel tersebut.
Lalu yang keempat, hubungkan antar teori menjadi satu logika. Nah, logika inilah yang mestinya tergambarkan atau tervisualisasikan secara tidak langsung. Nah, contoh kalau kita ingin meneliti mengenai pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah terhadap kinerja guru, maka teori yang digunakan itu ada teori utama ya tentang kepemimpinan. Kita ambil misalkan dari BAS atau yang lain ya, cuma dalam contohnya kita ambil dari BAS. Lalu ada budaya organisasi, kita ambil dari SIN. Ada kinerja guru, kita ambil dari Hoy and Miskal. Hubungan kepemimpinan, budaya, dan kinerja guru ini bisa dilihat pada bagian yang paling bawah. Ya, mana di situ ada 3 variabel. Inilah yang menjadi penggambaran ya terhadap teori yang digunakan dalam judul ini. Nah, yang kedua kita bahas mengenai penelitian terdahulu, yaitu hasil riset sebelumnya yang relevan dan digunakan untuk memperkuat serta menemukan research gap atau eh, kes, eh, ke- ketiadaan ya hasil riset yang sudah dilakukan. Manfaatnya adalah pertama memperkuat landasan teori yang digunakan, yang kedua menghindari pengulangan penelitian yang sudah dilakukan, ya, dan yang ketiga menemukan celah penelitian atau research gap yang belum terjawab. Intinya, penelitian terdahulu menjadi rangka acuan dan pembanding ilmiah yang menegaskan posisi dan kontribusi penelitian baru. Nah, kriteria pemilihan penelitian terdahulu ini ada 4. Pertama, relevan dengan topik penelitian, bisa seluruh variabel atau sebagiannya. Nah, artinya referensi yang digunakan harus memiliki kesesuaian langsung dengan fokus utama penelitian dan variabel penelitian. Yang kedua, mutakhir, waktunya dari 5 sampai 10 tahun terakhir. Yang ketiga, kredibel, ya, bagusnya memang terindeks Scopus atau Sinta 1 dan 2. Lalu yang keempat, memberi dasar komparatif. Jadi dengan penelitian ini, peneliti bisa mengetahui apa yang sudah dan belum dilakukan terkait dengan objek yang diteliti. Sehingga dapat disimpulkan bahwa referensi yang relevan, mutakhir, kredibel, dan komparatif memastikan bahwa landasan teori penelitian memiliki kekuatan ilmiah, kejelasan arah, dan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Contoh kita bisa lihat ya dari penelitian di atas, judul penelitian yang sebelumnya. Di situ ada tentang kepemimpinan dari BUS misalkan tahun 2020. Ya, judulnya Leadership and Management, metodenya kualitatif, hasilnya leadership mempengaruhi mutu. Nah, gap-nya ini yang dilakukan di UK, sedangkan di tempat lain apakah sama atau berbeda itu menjadi kekosongan ya, gap penelitian. Hingga tahun 2021 Leadership in SHE. Nah, ini metodenya review, hasilnya distribusi efektif, lalu gapnya belum diuji di Indonesia. Lalu penelitian Triatna 2023, diagnosis kesehatan manajemen sekolah, ini mixed method, hasilnya kesehatan manajemen itu mendukung terhadap mutu, gapnya bahwa hal tersebut belum pernah dilakukan di Malaysia. Nah, ini contoh tabel penelitian terdahulu. Ya, jadi ada komponen peneliti dan tahun, judul, metode, hasil, dan gap. Yang dipentingkan adalah tentang hasil dan gap-nya. Ya, semuanya penting, tetapi dengan hasil dan gap ini ketahuan di mana posisi penelitian yang akan dilakukan. Nah, research gap ini kalau digambarkan, ya ada penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, lalu celah penelitian yang kosong atau kekosongan informasi mengenai hal baru, dan ada fokus penelitian saat ini. Jadi yang dimaksud dengan research gap ini adalah kesenjangan atau kekosongan pengetahuan yang ditemukan dari hasil kajian terhadap teori dan penelitian terdahulu. Nah, celah atau gap ini menunjukkan bahwa ada aspek tertentu yang belum diteliti, belum terjawab, atau masih menimbulkan perbedaan
hasil dalam studi-studi sebelumnya. Ada 4 ya bentuk research gap, antara lain yaitu gap teoritis, artinya teori yang digunakan sebelumnya belum mampu menjelaskan fenomena yang ada. Yang kedua, gap empiris, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang berbeda atau kontradiktif dengan pertemuan-pertemuan lainnya. Dengan temuan-temuan lainnya. Yang ketiga, gap metodologis, pendekatan atau metode yang digunakan sebelumnya kurang tepat atau terbatas, sehingga perlu dilakukan pengembangan metodenya. Yang keempat, gap kontekstual, topik belum diteliti dalam konteks wilayah, waktu, atau populasi tertentu. Intinya, research gap ini menjadi dasar rasional mengapa penelitian dilakukan agar memberi kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan dan praktik, khususnya dalam bidang ilmu administrasi pendidikan. Nah, kalau kita komparasi bagian yang ketiga tentang kerangka pikir dari berbagai ahli, kita ambil 5 ahli, maka kita bisa melihat antara definisi atau penekanan utama dengan fokus utama dari masing-masing ahli. Creswell misalkan menekankan bahwa kerangka pikir itu sebagai struktur konseptual yang mengaitkan teori dan variabel untuk menjelaskan arah penelitian. Fokus utamanya adalah hubungan teori dan arah penelitian. Miles and Huberman menyampaikan bahwa kerangka pikir ini representasi visual dan naratif yang menunjukkan hubungan antara konsep utama dalam penelitian. Jadi fokus utamanya adalah visualisasi hubungan antar konsep. Adapun Sugiono ini menyampaikan bahwa kerangka pikir ini pola pikir peneliti dalam merumuskan hubungan logis antar variabel yang akan diteliti. Lalu fokus utamanya adalah alur logika antara variabel. Sekaran dan Bugi tahun 2020 menyampaikan yang disebut dengan kerangka teoritis itu menunjukkan hubungan antar variabel yang dihipotesiskan berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Fokus utamanya adalah dasar pembentukan hipotesis. Dan yang terakhir dari Neumann tahun 2014 yang disebut dengan kerangka pikir ini menjembatani teori umum dengan penelitian empiris melalui penjelasan sistematis hubungan antar variabel. Nah, kita mesti uraikan terlebih dahulu mengenai fungsinya ya. Dia ada 3. Pertama, menjelaskan arah hubungan antar konsep. Yang kedua, menjadi dasar hipotesis atau fokus kualitatif. Dan yang ketiga, menunjukkan logika berpikir peneliti. Bisa dilihat juga kerangka pikir ini dari sisi karakteristiknya ya. Pertama, itu merupakan suatu pemikiran sistematis mengenai logika. Jadi logika variabel yang diteliti, bukan variabelnya sendiri, tapi logika variabel yang diteliti. Yang kedua, dibuat untuk memperjelas variabel yang sedang diteliti sehingga pengukurannya bisa dirinci dan menjadi relevan. Ya, tidak menunjukkan kontradiktif, tidak menunjukkan tidak penting. Yang ketiga, menerangkan mengapa penelitian tersebut dilakukan, bagaimana proses penelitian tersebut dilakukan, apa yang akan didapatkan dari melakukan penelitian itu, dan untuk apa hasil dari penelitian tersebut apabila sudah diperoleh. Inilah kerangka pikir ini memberikan kejelasan ya arah mengenai penelitian yang akan dilakukan. Sebagai contoh, teman-teman bisa lihat kerangka pikir penelitian kuantitatif. Dimulai dari ada gap, ya. Gap itu ada di input, ada fenomena umum dan fenomena khusus yang menunjukkan gejala masalah di lapangan. Dibandingkan nanti dengan kondisi ideal yang diharapkan. Nah, jadi dalam penelitian kuantitatif, gapnya mesti nampak betul ya, apa yang menjadi gap di lapangan itu. Lalu dalam komponen proses, di situ ada 3 variabel yang diteliti, ya, di mana variabel dependennya adalah etos kerja. Untuk memecahkan masalah etos kerja ini, dalam kerangka pikir ini dimunculkan 2 variabel X1, X2, yaitu kecerdasan emosional dan budaya organisasi. Pada kecerdasan emosional, aspek atau dimensi yang akan diuji adalah self-awareness, social awareness, self-management, dan relationship management.
Ini bisa dilihat ya dari berbagai referensi tokoh di bidang kecerdasan emosional. Yang kedua adalah budaya organisasi, di mana mengambil dari Miller ya tentang asas tujuan, asas keunggulan, asas konsensus, asas kesatuan, asas prestasi, asas empiris, asas keakraban, dan asas integritas. Dari dua variabel independen ini akan mempengaruhi variabel dependen yaitu etos kerja. Yang etos kerja ini diduga menjadi permasalahan atau adanya gap yang ada di lapangan. Harapannya atau hasilnya adalah peningkatan etos kerja pegawai. Jadi kalau etos kerja itu ditingkatkan melalui kecerdasan emosional dan budaya organisasi, maka etos kerja meningkat. Dengan meningkat, maka terjadi peningkatan etos kerja pegawai. Yang dampaknya adalah pencapaian kualitas dan kuantitas kerja, lembaga, dan kepuasan masyarakat yang dilayani. Nah, ini contoh kerangka berpikir penelitian kuantitatif apabila kita lihat dari input, proses, output, dan outcome. Contoh kerangka berpikir penelitian kualitatif yang membedakan adalah pertama di gap itu ya biasanya penelitian kualitatif itu fokus pada lembaga atau objek yang unggul, tidak selalunya negatif ya, tapi ada objek yang sangat positif. Nah, di satu sisi sekolah tertentu atau satuan pendidikan tertentu unggul, di sisi lain ada sekolah-sekolah yang tidak unggul, dan ini juga menunjukkan gap. Lalu dari sisi prosesnya, tidak ada beberapa variabel, hanya fokus pada kajian tertentu. Apa yang akan diteliti ya? Misalkan di sini budaya organisasi. Ya, nah dari budaya organisasi ini, maka harapannya kalau budaya organisasi diperbaiki, akan terjadi peningkatan etos kerja pegawai dan akan terjadi outcome pencapaian kualitas dan kuantitas kerja lembaga dan kepuasan masyarakat yang dilayani. Ini contoh ya, untuk memudahkan bagi peneliti membuat kerangka berpikir ya, sehingga dibuatkan template, ada input, proses, output, dan outcome. Baik teman-teman. Sekarang kita lihat contoh visual kuantitatif hubungan antar variabel ya karena eh, perangkat visual juga ada yang menggambarkan hubungan antar variabel. Maka diagram itu menggambarkan hubungan kausal antar variabel dalam penelitian kuantitatif. Sebagai contoh di situ ada kepemimpinan transformasional sebagai X1 berperan dalam membentuk dan memperkuat budaya sekolah X2 yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja guru atau Y. Nah, ini bisa dilihat pada gambar di samping ya, kepemimpinan transformasional X1, budaya sekolah X2, dan kinerja guru Y. Nah, hipotesisnya bisa digambarkan X1 dan X2 berpengaruh positif terhadap Y. Ini relasi ganda. Jadi hipotesis yang diuji dalam model ini adalah bahwa kepemimpinan transformasional dan budaya sekolah berpengaruh positif terhadap kinerja guru, yang berarti semakin baik kepemimpinan dan budaya sekolah, semakin tinggi pula kinerja gurunya. Nah, ini kalau contoh yang kuantitatif. Sekarang yang kualitatif digambarkan di situ ada fenomena sekolah, peran kepala sekolah, strategi penguatan iklim, lalu ada dampak terhadap kinerja dan kepuasan guru. Baik, kalau fenomena sekolah itu apa? Nah, ini merujuk pada kondisi atau tantangan yang terjadi di lingkungan sekolah seperti iklim kerja, motivasi guru, atau budaya organisasi. Tentu juga bisa jadi ada yang lain. Peran kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis sebagai pemimpin dalam merespon fenomena tersebut, baik melalui kebijakan maupun pendekatan kepemimpinan. Lalu strategi penguatan iklim menggambarkan langkah-langkah atau strategi yang diterapkan untuk memperbaiki atau memperkuat iklim sekolah, seperti komunikasi efektif, dukungan emosional, dan pengembangan profesional. Dan yang terakhir, dampak terhadap kinerja dan kepuasan guru menunjukkan hasil akhir dari proses tersebut, yaitu peningkatan kinerja guru dan kepuasan kerja sebagai indikator keberhasilan strategi yang diterapkan. Dalam hal ini, maka yang menjadi fokus utama itu adalah bagaimana kepala sekolah ya membuat strategi penguatan iklim
yang berdampak terhadap kinerja dan kepuasan guru. Nah, kalau kita integrasikan tiga komponen, landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pikir, dari uraian di atas ya, fungsinya kalau landasan teori itu sebagai dasar konseptual, penelitian terdahulu sebagai bukti empiris yang sudah tervalidasi, dan kerangka pikir sebagai alur logika penelitian. Adapun outputnya, kalau landasan teori itu uraian teori, penelitian terdahulu adalah gap penelitian, sedangkan kerangka pikir adalah model konseptual yang cocok untuk penelitian yang sudah dilakukan. Nah, catat ini mengenai kesalahan umum yang seringkali dilakukan oleh para mahasiswa ya dalam menyusun landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pikir. Pertama, menyusun teori tanpa relevansi dengan objek yang diteliti. Lihat lagi di bab 1 ini apa yang menjadi variabel atau fokus penelitian. Maka itulah yang akan dikaji secara teoritik. Yang kedua, tidak membedakan teori utama dan teori pendukung, sehingga semuanya hanya satu teori. Nah, teori utama sekali lagi teori yang sifatnya langsung ada pada variabel tersebut, sedangkan pendukung itu uraian atau pendampingnya. Lalu menyalin penelitian terdahulu tanpa ada analisis, ya hanya sampai kepada hasil saja, tapi apa gap-nya itu tidak dinyatakan, dan itu adalah kesalahan. Lalu yang terakhir, kerangka pikir tidak logis, hanya dalam bentuk ada gambar, tapi tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan. Itulah barangkali beberapa hal ya terkait dengan landasan teori, kerangka pikir, dan penelitian terdahulu dan kerangka pikir. Mudah-mudahan ini membantu bagi penyelesaian bab 2 sehingga lebih jelas ya mengenai bagaimana pemecahan masalah secara teoritik atau berdasarkan penelitian terdahulu, dan sudah tergambarkan bagaimana alur logisnya dari pemecahan masalah yang akan dilakukan itu. Demikian untuk pertemuan kita kali ini. Silahkan balik lagi untuk disimak sehingga menjadi lebih jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.